pernah ragu untuk melakukan sesuatu sekalipun itu gagal, karena menurut saya kalian belum tahu apa yang bakalan kalian lakukan setelah kalian lakukan itu. Kalian belum tahu apa hasilnya. Jadi menurut saya lakukanlah saja selagi itu menghasilkan yang baik menurut kalian. Jangan pernah takut gagal. Kegagalan bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kalian bisa mencoba di hari-hari esok mungkin, karena kegagalan yang kalian alami itu bukanlah yang terbaik untuk kalian, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa baik kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya telah hadir di SMK 6 Makassar, dan di samping saya telah ada Ketua OSIS SMK 6 Makassar. Halo Adrian. Halo Kak. Ya, oke. Saya Yuda dari tim kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya mau mewawancarai Adrian terkait bagaimana itu OSIS di SMK 6 Makassar. Oke. Nah, sebelum itu boleh dong perkenalan dulu untuk penonton. Siapa sosok Ketua OSIS SMK 6 Makassar? Baik, perkenalkan, nama saya Adrian Rizky Lisungan. Jabatan saya di OSIS SMK Negeri 6 Makassar adalah sebagai Ketua Umum OSIS periode 2023-2024. Sekarang saya sedang duduk di bangku kelas 12, yang dimana jurusan saya adalah perhotelan. Oh, perhotelan ya berarti. Kira-kira di SMK 6 Makassar ini ada berapa jurusan? Jurusan untuk di SMK Negeri 6 Makassar sendiri Kak, ada 5. Pertama ada tata busana, tata boga, akomodasi perhotelan, tata kecantikan, dan akuntansi. Oke. Tapi minatnya Adrian di perhotelan, lebih ke pariwisata. Lebih ke pariwisata. Oke. Terus kesibukan sehari-hari? Untuk kesibukan sekarang mungkin sama juga dengan pelajar-pelajar yang lain, lebih ke belajar tapi diselingi sama organisasi juga Kak. Karena kebetulan organisasi yang pegang, yang saya masuki ada 2. OSIS sama Paskib, yang terbilang juga sama-sama sibuk. Iya, sama-sama sibuk. Berarti OSIS sama Paskib lebih dominan prokernya ya? Iya Kak. Oke. Cita-cita Adrian apa? Cita-cita? Ya. Kalau cita-cita saya sendiri Kak, itu awalnya berubah-ubah pasti Kak, dari kecil, tapi untuk sekarang itu sudah yang saya pastikan, dan semoga Kak jadi pengacara. Oke, coba diceritakan dari waktu kecil sampai sekarang. Kalau kecil mungkin itu sama juga kayak cita-cita yang pada umumnya, lebih ke dokter, guru, tentara, polisi. Cuman saya rasa itu sudah hal yang lumrah. Bukan passionnya sekarang Adrian ya. Tapi sekarang lebih ke pengacara. Tapi kenapa ambil jurusan perhotelan kalau ke pengacara? Kalau untuk itu sendiri Kak, sebenarnya bukan kemauan saya untuk masuk di SMK. Kenapa? Lebih ke kemauan orang tua. Oh, lebih kemauan orang tua ya? Jadi mau tidak mau harus diikuti. Oke. Ya, semoga bisa jadi pengacara ya. Ya Kak. Nah, terus ngomong-ngomong terkait tadi Adrian bilang ada 2 organisasi. Ya. Pertama Paskib, sama kedua OSIS. Nah, kira-kira yang mana lebih prioritas? Untuk sekarang Kak, mungkin dosis. Dosis, iya. Pernah tidak terjadi proker OSIS sama proker Paskib berbenturan? Iya Kak, pernah. Kegiatannya Kak bersamaan. Iya, bersamaan. Terus Adrian pilih yang mana? Di situ Kak, sempat memang beberapa kali. Cuman berganti-gantian sih Kak. Pernah saya di Paskib, intinya Kak yang dimana mungkin saya bisa digantikan di organisasi mana. Misalnya Kak di OSIS, mungkin saya pegang peran begitu Kak di kegiatan itu, tapi kalau misalnya saya bisa digantikan, saya lebih pilih ke Paskib. Intinya yang dimana yang saya tidak bisa digantikan itu yang saya pilih. Terus kapan terpilih menjadi ketua OSIS? Terpilih, kalau pemilihannya Kak itu ada di bulan 3 pertengahan. Iya. Penetapannya surat keputusannya Kak keluar itu di tanggal 31 Maret 2023. Dan untuk pelantikannya di tanggal 2 Mei 2023 bulan. Terbilang ngaret ya? Iya Kak, karena di situ lagi sementara PKL. Di praktek kerja lapangan. Awal mula dan motivasi mau masuk OSIS? Mau masuk OSIS Kak. Kalau awal mula, kan awal mula itu Kak, pada saat saya masuk di SMK 6 itu lagi pandemi. Jadi di situ masih masa-masa boring Kak, karena mungkin boring sama tugas, yang dimana juga di rumah terus, jadi nggak ada kegiatan tambahan Kak. Nah, sempat pada saat bulan berapa itu Kak, sekitaran bulan 7 di situ ya ada muncul informasi tentang pendaftaran OSIS di grup jurusanku Kak. Itu waktu kelas 10 ya? Waktu kelas 10. Terus di situ coba maka untuk mendaftar,
mendaftar dan pas pertemuan pertama saya ikuti kak. Di situ ada sekitaran 100-an dari angkatanku. Oke. 100-an. Setelahnya di situ pendaftaran pertama kak saya ikuti terus sampai seleksi. Kalau untuk motivasi sendiri sih kak, mungkin lebih ke mau mencoba organisasi itu bagaimana kak? Karena pada saat SMP nggak pernah masuk organisasi sama sekali kak. Apapun itu biar satu. Lebih ke kayak siswa biasa saja kak. Berarti waktu di SMK baru baru semua organisasi mau dicoba. Oke. Terus kira-kira bagaimana usaha ketika mau jadi ketua OSIS? Kalau usaha sendiri kak itu mungkin saya lakukan pada saat semenjak saya masih jadi capos kak, calon pengurus OSIS. Itu mungkin saya sudah mencoba untuk dikenal sama guru, bagaimana saya menjadi beda dari angkatan-angkatan yang lain kak. Intinya saya mau lebih mencolok dari mereka. Dari hal disiplin, kerajinan dan segala macam. Tapi ada yang menarik nih, sebelum take video tadi ketika berbincang awalan tadi, katanya LDK di SMK 6 agak berbeda juga ya. Nah, tolong diceritakan bagaimana bedanya. Jadi kalau untuk di SMK Negeri 6 sendiri, itu kalau LDK dimulai dari kelas 10 dulu. Kelas 10, Misalnya ini kak saya, saya kelas 10, itu LDK baru LDK PIN. PIN seperti ini pinnya. Berarti pas ketika LDK kelas 10 yang didapatkan cuma PIN. Cuma PIN kak. Di situ cuma PIN pergantian dari kalung ID card. Dari ID card diganti jadi PIN. Kalau ID card kan waktu ID card itu baru namanya capos dalam pengurus OSIS. Alma mater belum di situ. Alma mater belum. Nah, terus berbeda lagi. Pas naik kelas 11, setelah itu baru ada namanya LDK alma mater. LDK alma mater. Ya, 2 kali LDK kak. Di situ LDK kedua dia bersamaan dengan LDK angkatan baru, periode baru. Yang PIN juga itu ya. Yang PIN. Tapi apa bedanya LDK dari kelas 10 dengan LDK 11? Mungkin LDK yang kelas 11 lebih banyak lagi materi-materi yang dikasih kak. Sama dia lebih ke diingatkan kembali tentang apa yang sudah mereka lakukan selama mereka kelas 10. Mereka disuruh uraikan kegiatan mereka, apa yang mungkin progres yang mereka sudah dapatkan. Tapi kalau kelas 10 tetap jadi pengurus OSIS juga ya? Sudah tetap jadi pengurus, cuma belum alma mater. Nah, terus kalau misalnya kelas 11, tiba orang yang kelas 11 nih, ya kak, baru mau masuk OSIS, bisa tidak? Sudah tidak bisa kak. Sudah tidak bisa? Di situ sudah ada kesempatannya karena sudah dapat ini. Karena terkadang juga sebenarnya biasa kak kita minta persetujuan dari angkatannya sendiri. Cuman tidak pernah kak saya dapat angkatannya sendiri terima untuk masuk itu yang kelas 11. Karena mereka pasti beda lagi karena mereka sudah masuk dari awal. Pasti beda yang perjuangan. Berarti kelas 11 sudah tidak diizinkan untuk mendaftar lagi ya? Tidak bisa. Nah, bagaimana untuk menjadi kandidat ketua OSIS? Apakah beda juga? Sama kak, mungkin sama aja sama sekolah-sekolah lainnya, dia lebih ke kampanye aja juga. Kampanye. Tapi untuk SMK 6 sendiri kak, dia itu lebih ke rekomendasi dari jurusan. Setiap periodenya itu ada 5 kandidat dari setiap jurusan. Iya kak. Tapi itu tetap jana OSIS kak juga. Tetap jana OSIS ya berarti. Ngomong-ngomong bicara soal ketua OSIS, visi misi Adrian dulu. Visi misi. Saya sebutkan begitu. Boleh disebutkan. Kalau untuk visi saya sendiri itu kak, mewujudkan OSIS SMK Negeri 6 Makassar menjadi organisasi yang inovatif, aktif dan produktif dengan tetap mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa, serta menjunjung asas profesionalitas dalam mewujudkan garda penggerak terdepan yang kritik dan dinamis. Misi 1, mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan siswa-siswi dengan tetap mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dengan berlandaskan iman, ilmu dan amal. 2, melaksanakan dan mengoptimalkan fungsi dan peranan OSIS yang tersusun secara sistematis dengan penuh rasa tanggung jawab. 3, menciptakan lingkungan sekolah yang baik antar siswa-siswi sehingga terbentuklah lingkungan sekolah yang positif dan kondusif. Yang keempat, mengedepankan prinsip kekeluargaan agar terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis, transparan dan peduli. Dan yang terakhir kelima, mengembangkan manajemen dan mengembangkan perilaku organisasi yang dapat meningkatkan hubungan interpersonal dalam organisasi. Kira-kira di 5 misi tersebut, apakah terjalin tidak atau enggak? Udah dilakukan tidak? Misi saya itu mungkin lebih ke dalam sekolah juga sama dalam organisasi. Kalau untuk dari kelima misi itu mungkin alhamdulillah kak sudah terjalan selama 2 bulan ini kak periode. Tapi di misi ketiga kak yang menciptakan hubungan yang baik antar siswa sama pengurus OSIS itu
masih susah Kak karena ditahan Kak siswa. Oke. Apalagi kalau pada saat kegiatan razianya OSIS. Oke. Itu pasti sudah. Ngomong-ngomong tadi katanya pernah menjabat jadi ketua Paskib ya? Iya Kak, betul. Itu berbenturan dengan pendaftaran OSIS? Iya Kak, berbenturan. Oke, tolong diceritakan. Jadi pada saat pendaftaran ketua OSIS Kak. Ya, jadi pada saat saya mendaftar jadi ketua OSIS, di situ juga sementara lagi pegang jabatan di Paskib Kak, kebetulan sebagai ketua umum. Dan di situ lagi PKL juga Kak, sudah saya minta persetujuan dari Purna saya yang di Paskib dan dari beberapa anggota juga Kak di angkatanku. Sebelumnya pemilihan saya sudah tanya memang angkatanku mungkin ada yang mau gantikan, saya suruh mereka untuk siapkan memang visi misi agar pada saat saya pergantian pengurus jadi ketua OSIS mereka juga sudah siap. Jadi Purnaku nanti tinggal tunjuk saja mereka. Oh, tapi ada pemilihan baru lagi di Paskib? Iya Kak, ada juga. Berarti ada kandidat lagi? Iya, ada kandidat Kak. Walaupun belum waktunya mubas, belum waktunya pemilihan. Belum. Kebetulan juga pada saat di Paskib itu Kak sudah Kak, sudah harus mepet nih waktu. Di situ sudah mau kegiatan 17-an juga dan memang mereka juga sudah betul-betul butuh ketua yang ada untuk mereka. Jadi di situ diganti. Diganti. Iya. Berapa periode? Dalam satu periode berapa bulan di Paskib? Sama juga kayak 12 bulan juga. 12 bulan. Iya. Tapi Adriannya, kalau saya cuma 5 bulan. Cuma 5 bulan. Iya, 5 bulan. Karena untuk di sekolah saya sendiri Kak, semenjak pandemi itu periode organisasi sudah agak goyang sedikit. Sudah berubah-berubah. Tapi sekarang jabatan apa yang di Paskib? Saya Kak sebagai anggota. Anggota biasa. Nah, proker apa yang menjadi inti dari kepengurusan Adrian? Proker terbesar. Iya, terbesar. Kalau untuk saya sendiri Kak, di periode saya menciptakan program kerja baru yang dimana itu mungkin ada juga di sekolah lain, tapi khusus di sekolah saya belum ada. Apa itu? Itu namanya OSIS Competition. Gimana? Macam kompetisi antar OSIS SMA SMK Kota Makassar. Jadi saya nanti akan buat lomba antar OSIS Kak, OSIS SMA SMK. Mungkin contohnya ada debat bahasa Indonesia, ada akustik. Diadakan di mana? Di sekolah Kak. Di sekolah, di sini, SMK 6. Ya, rencananya itu tahun depan Kak. Karena kebetulan juga untuk akhir tahun ada event Scan Six Cup yang mungkin bakalan saya adakan. Rencananya tahun depan? Iya Kak, rencana. Di awal tahun. Masih kepengurusannya Adrian? Masih Kak, karena kebetulan saya diganti itu sekitaran bulan 3. Bulan 3? Berarti pandemi kan sudah lambat nggak periode. Jadi tidak mungkin. Berarti banyak dong persiapannya nanti ini. Iya Kak, alhamdulillah. Terus prestasi apa yang didapatkan selama menjabat jadi ketos? Prestasi, kalau prestasi sendiri Kak, untuk prestasi di dalam enggak ada. Prestasi di luar Kak, belum ada. Cuman kalau untuk prestasi dalam hal akademik di kelas itu alhamdulillah Kak, karena semenjak saya SD di situ sudah ranking 1 sampai sekarang. Iya Kak, alhamdulillah. Itu sudah pasti nih Kak. Paling bergoyang cuma 2 ke 3. Berarti untuk persiapan SN ya nanti. Iya Kak. Apa menurut Adrian, apakah penting organisasi itu? Organisasi, kalau menurut saya sendiri Kak, organisasi itu sangat penting karena banyak hal-hal pelajaran di dalam yang sudah tentu kita tidak dapatkan di pelajaran. Mungkin contohnya dari hal disiplin waktu, bagaimana cara kita public speaking, attitude dalam berbicara di depan umum, itu pasti sudah tidak mungkin didapat Kak, dalam hal pelajaran. Pengaruh OSIS untuk siswa apa? Pengaruh OSIS sendiri untuk siswa itu sudah pastinya banyak Kak, tapi mungkin yang lebih ketat, lebih dalamnya Kak, itu pasti di dalam hal tata tertib dan bagaimana inovasi-inovasi siswa itu bisa dapat terwujudkan ke sekolah. Itu kan pasti otomatis lewat OSIS Kak. OSIS sebagai jembatan. Mungkin dalam hal ingin membuat kegiatan acara, perlombaan apapun itu Kak, pasti OSIS punya pengaruh penting di situ. Berarti kalau misalnya siswa yang ingin berprestasi harus lewat OSIS dulu. Iya Kak. Melapor dulu sama OSIS. Iya lah. Kalau khusus di sekolah saya Kak, kalau misalnya setiap ada lomba-lomba di luar, itu kan pasti dari OSIS dulu Kak lewatnya. Jadi OSIS yang menyalurkan itu Kak. Yang umumkan. Berarti OSIS salah satu bentuk kinerjanya yaitu mencari sumber informasi perlombaan nanti disebarluaskan di siswa. Nah, kira-kira kebanggaan apa yang Adrian dapatkan menjadi ketua OSIS? Kalau kebanggaan sendiri Kak, untuk saya itu sangat banyak. Mungkin diantaranya kalau dari hal keluarga, itu pasti sudah sangat-sangat bangga Kak di keluarga. Karena kebetulan juga mungkin yang adik-adik saya atau sepupu-sepupu saya belum pernah Kak jadi ketua OSIS. Juga mereka kaget Kak pada saat saya pertama kali mendaftar OSIS. Karena sebelumnya adik saya, sepupu saya di situ tidak ada yang pernah anak organisasi Kak. Baru Adrian. Dalam hal sekolah Kak, itu sudah pasti banyak dikenal sama guru, apalagi siswa Kak, mungkin dia lebih menjadikan saya sebagai cerminan. Jadi bagaimana cara saya berpakaian mungkin Kak.
Bagus. Apa hal yang paling sulit dan susah selama mengurus di OSIS? Hal paling sulit dan susah itu sudah pasti Kak dalam hal mengatur waktu menurut saya. Mengatur waktu. Iya. Terus bagaimana cara solusinya? Solusi dalam atur waktu saya? Iya. Sebenarnya Kak, sampai sekarang saya belum punya untuk solusi itu. Tapi saya selalu berusaha bagaimana mungkin untuk bisa membedakan antara organisasi dan pelajaran Kak. Saya berani ambil resiko sekalipun di pelajaran saya ketinggalan, pasti bakal saya kejar Kak. Sesusah apapun itu, karena kebetulan juga pelajaran saya itu pasti di akademik ketinggalan juga sempat. Jadi tapi tetap saya kejar Kak. Alhamdulillah terpenuhi. Oh, berarti yang pembagian yang susah itu antara pelajaran dengan sama organisasi Kak. Ya betul. Oh, apalagi pada saat ada kegiatan event Kak. Iya. Apalagi kan Adrian ketua OSIS. Iya Kak. Bukan juga itu, karena ada juga di organisasi sebelah tuh Kak, di basket. Oh, basket juga ya. Jadi sangat-sangat bentrok Kak. Tapi prioritas yang paling utama. Prioritas dalam hal apa ini Kak? Iya, antara di kelas, di OSIS atau basket. Kalau untuk prioritas lebih ke organisasi Kak. Lebih ke organisasi. Karena saya rasa dari hal kekeluargaan dan dari hal manfaat-manfaat banyak saya dapat itu di OSIS Kak. Mungkin Betul. di pelajaran juga banyak, cuman saya rasa untuk pelajaran bisa juga di-share dari Google bahkan. Karena pasti ada juga sumber-sumber lainnya selain memang dari dalam kelas sendiri. Nah, salah satunya kan di organisasi kan didapatkan skill-skill yang tidak ada didapatkan di ruang kelas. Iya Kak, betul. Oke. Nah, suka duka menjabat sebagai ketua OSIS. Suka duka, kalau dari duka Kak lebih ke kadang pada saat berjalannya event, saya maksudnya kayak sedih, kayak menyalahkan diri sendiri Kak. Kenapa? Misalnya pada saat berlangsungnya nih kegiatan ada kesalahan-kesalahan teknis atau mungkin kayak antar panitia dengan siswa, di situ itu dukanya sih Kak, karena saya rasa tidak puas Kak kalau misalnya ini siswa tidak senang dengan kegiatan apa yang sedang saya laksanakan. Tapi kan bukan kesalahannya Adrian. Iya Kak, mau tidak mau kan pasti saya kepalanya Kak, yang namanya ketua pasti bakalan ujung-ujungnya imbasnya ke dia juga. Oke. Terus sukanya? Kalau suka lebih ke sosialisasi Kak. Sosialisasinya saya itu lebih gampang. Entah keluar antar sekolah kan banyak kenalan OSIS dari luar juga Kak. Jadi saya rasa untuk dari dalam hal pertemanan itu gampang Kak. Gampang cari informasi-informasi dari luar juga. Bisa pelajari dari periode di sekolah-sekolah lain. Nah, ini juga yang penting. Untuk perizinan di sekolah, untuk kegiatan OSIS kan biasa rata-rata susah izinnya. Nah, apakah di SMK 6 susah juga dapat izin dari guru? Sangat-sangat susah Kak untuk kegiatan di luar. Kalau khusus untuk di kegiatan-kegiatan dalam, untuk sekolah saya sendiri itu sangat-sangat mendukung Kak. Apalagi kegiatan yang bisa dicampur tangani oleh guru. Contoh pada saat perseni kan kami juga mengadakan lomba untuk guru. Jadi mereka juga turut itu juga andil. Tapi apa kegiatan yang kegiatan OSIS, proker OSIS yang harus dilakukan di luar? Contoh mungkin bazar Kak, pada saat mungkin kita sedang kekurangan dana dan pada saat proposal di sekolah juga tidak di ACC kan itu kan bazar sangat-sangat membantu Kak. Karena untuk penggalangan dana. Cuman kalau dari sekolah saya sendiri Kak, itu ada trauma tersendiri dengan kegiatan bazar itu Kak. Selain bazar, apalagi yang dilakukan di luar? Ada organisasi gathering Kak. Itu gimana saya sendiri? Jadi itu kalau organisasi gathering itu seperti semacam kegiatan fun Kak, kegiatan have fun antar anak organisasi, antar semua organisasi yang ada di SMK 6. Jadi pada saat nanti itu rencananya kami Kak di BIRA nanti pada saat di sana mungkin ada beberapa materi dan beberapa games untuk saling mengenal lagi ke antara anak organisasi. Tapi kira-kira diadakan kapan? Akhir bulan ini Kak, sudah bulan ini. Tapi belum ada proposal yang masuk di guru juga. Karena kebetulan bulan ini Kak banyak bentrok-bentrok program kerja yang bertabrakan. Di antaranya itu kan ada LDK. Akhir bulan juga ada Maulid Kak. Iya betulan. Di tanggal 28 itu, jadi yang sebisa mungkin Kak pasti bakal. Tapi kalau gatheringnya ditolak di luar gimana? Belum ada planning lain Kak. Cuman yang saya mau itu kegiatannya harus tetap berjalan Kak, hanya dalam sekolah. Mungkin bisa dilaksanakan dalam sekolah. Adrian mau kuliah di mana? Untuk kuliah kalau saat ini Kak saya mau di Unhas. Kalau sebenarnya itu Kak cita-cita saya dari dulu saya mau di UGM. Saya rasa seperti terlalu tinggi. Coba dulu lah. Iya Kak, cuman ya tetap sih Kak. Mungkin untuk awal saya mau coba. Jurusan apa? Kalau boleh tahu? Hukum Kak. Hukum. Iya.
Karena kebetulan kan menjadi pengacara Kak, kayak di awal tadi. Betul. Tapi kalau misalnya tidak keterima di hukum, mau jadi apa? Saya lanjutkan jurusanku yang sekarang Kak. Oke, pengacara di Poltek Parma. Oke. Nah, pernah tidak Adrian bolos karena kegiatan OSIS? Kalau bolos tidak pernah Kak, tapi keluar pelajaran untuk izin ya karena kegiatan sosialisasi OSIS pernah. Oke. Pernah tidak dimarahi sama orang tua karena OSIS? Nah, kalau untuk dimarahi sama orang tua Kak itu pernah, cuman kalau pada saat rapat mungkin yang pulang malam Kak. Iya, setiap apalagi pada saat rapat-rapat ada kegiatan event Kak, itu kan sudah tentu pasti. Kalau misalnya event yang kayak berhari-hari, pasti pada saat hari pertama malamnya itu lama pulang. Betul. Hari esoknya atau Kak. Terus ya di situ itu juga yang dimarahin. Tapi bagaimana solusi untuk itu? Di situ Kak biasa saya izin jadi senior saya, apalagi kebetulan kalau sekarang kan Kak saya jadi ketua. Jadi kadang saya cuma tolong diwakil saya bagaimana caranya untuk mereka tetap bisa persiapkan Kak untuk backup di hari esok. Terus Adrian pulang? Iya Kak, saya pulang tapi tetap saya pantau Kak. Pernah tidak prokernya ditolak oleh pembina atau guru? Kalau proker di periode saya belum pernah Kak. Belum. Iya, kalau di periode lalu mungkin pernah Kak. Apa kira-kira yang ditolak? Ya itu kegiatan event di luar ya. Oke. Pernah tidak berkelahi atau cekcok sesama pengurus OSIS? Pernah Kak itu. Kebetulan juga ada di angkatan 1 tahun sebelum saya Kak. Ya, tapi di situ Kak cekcoknya dalam hal kebaikan Ji. Dan yang namanya setiap angkatan Kak pasti selamanya mereka itu Kak. Mereka punya keputusan yang sama lah, punya pendapat yang sama. Kebetulan di situ angkatanku juga mereka tetap mau di pendiriannya, tapi yang di angkatan ini juga Kak mereka enggak mau karena bukan egois sih Kak, cuma menurut mereka kan itu yang terbaik, tapi menurut angkatanku juga beda Kak. Ini posisinya Adrian jadi junior. Iya Kak, jadi junior. Nah, pernah tidak Adrian masuk BK karena bermasalah? BK karena bermasalah ya. Kalau untuk di SMK belum pernah Kak, tapi waktu SMP pernah. SMP nggak pernah. Iya. Ya kan SMP gara-gara bolos. Kan sekarang jadi ketua OSIS sebagai pedoman lah untuk siswa-siswanya. Oke, terakhir buat pesan-pesan buat para penonton. Kalau pesan-pesan motivasi dari saya Kak, mungkin ini pesan motivasi yang sering didengar Kak. Tapi menurut saya jarang diterapkan sama orang-orang. Bahkan setelah mereka mendengarkan motivasi itu sendiri, yang dimana menurut saya jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu, sekalipun itu gagal. Karena menurut saya kalian belum tahu apa yang bakalan kalian lakukan setelah kalian lakukan itu. Kalian belum tahu apa hasilnya. Jadi menurut saya lakukanlah saja. Selagi itu menghasilkan yang baik menurut kalian. Jangan pernah takut gagal. Kegagalan bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kalian bisa mencoba di hari-hari esok mungkin, karena kegagalan yang kalian alami itu bukanlah yang terbaik untuk kalian. Pasti. Oke, thank you Adrian. Nah, tapi saya mau koreksi sedikit. Tadi ada pernyataan Adrian mengatakan kayaknya terlalu tinggi BK kalau UGM. Terus gimana? Ya kan jangan takut gagal untuk mencoba. Iya Kak, tapi pasti saya akan coba sih Kak. Cuman menurut saya itu Kak di luar kota jadi saya juga kurang itu ya. Pasti bakalan saya tetap coba. Terima kasih Adrian atas obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat buat para penonton. Nah, buat para penonton jangan lupa like, comment, dan subscribe sebagai dukungan untuk channel Kabar Kota Sulsel. Dan saya akan kembali tetap pantau program Go to School selanjutnya. Saya Yuda Bimantoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.